Salib perlahan meleleh. Michael meronta, mengamuk, dan mengucapkan kutukan yang menjijikkan. Ada 43 setan bersemayam di tubuhnya. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini aku mau cerita tentang kasus eksorsis yang terjadi tahun 1974. Michael Taylor tinggal di Ossett, sebuah kota kecil di West Yorkshire, Inggris. Dia dan istrinya Christine punya 5 anak laki-laki. Keluarga mereka biasa saja. Michael dikenal tetangganya sebagai ayah dan suami yang baik. Hanya saja dia memang sering gonta-ganti kerjaan karena pernah kena cedera punggung yang bikin dia nggak terlalu fit, juga kadang bikin dia depresi. Warga Ossett umumnya rajin beribadah dan mayoritas beragama Katolik. Keluarga Taylor nggak terlalu religius seperti tetangga-tetangganya dan mereka jarang ke gereja. Suatu hari, seorang teman menawarkan agar mereka ikut sebuah fellowship atau persekutuan Kristen yang disebut Christian Fellowship Group yang beraliran karismatik. Aku jamin fellowship ini nggak bakalan boring, leadernya karismatik, khotbahnya seru banget. Pokoknya beda deh dengan ibadah di gereja Katolik, begitu kata temannya. Michael dan istrinya Christine tertarik dan mencoba hadir dalam fellowship tersebut. Benar juga, mereka suka. Yang tadinya mereka nggak religius, sekarang malah rajin banget ikut kebaktian. Terutama Michael Taylor yang sangat terpesona dengan Mary Robinson, pemimpin fellowship yang cantik, berambut blond, dan karismatik. Michael Taylor mulai sering menghabiskan waktu bersama Mary Robinson. Dia ikut dalam berbagai pertemuan dan kegiatan fellowship, dan bahkan bersama Mary juga ikut dalam kegiatan eksorsis dosa bagi jemaat. Bertambah religius dan dekat dengan Mary membuat sifat Michael berubah. Entah kenapa dia mulai takut sama bulan purnama. Menurutnya bulan purnama mendatangkan kekuatan jahat. Jadi setiap bulan purnama dia dan Mary Robinson akan terjaga semalaman dan keduanya saling membuat tanda salib di dada untuk mengusir kekuatan jahat. Sifat Michael di rumah juga mulai berubah. Dia jadi gampang marah, sering membantah, murung, dan hubungannya dengan istri dan anak-anaknya tambah renggang. Sepertinya fellowship itu lama-kelamaan justru berakibat negatif buat Michael. Istrinya Christine khawatir dengan perubahan Michael itu, termasuk juga kedekatan Michael dengan Mary. Ketika kecurigaannya makin memuncak, dia nekat membongkarnya. Suatu hari di tengah acara fellowship, Christine membeberkan perselingkuhan suaminya dengan Mary Robinson di depan semua jemaat. Suasana langsung heboh, gak ada yang menyangka. Michael yang tadinya terlihat biasa-biasa saja mendadak merah padam. Mary Robinson yang ketakutan tiba-tiba bicara dalam bahasa roh. Saat itu juga Michael merasakan kekuatan jahat merasuki tubuhnya. Mendadak dia berteriak dalam bahasa roh. Wajahnya beringas dan dia menyerang Mary Robinson, si pemimpin fellowship. Dari mulutnya menyembur sumpah serapah yang mengerikan. Untung saja jemaat lain segera bertindak dan menahan Michael sehingga tidak terjadi hal yang lebih buruk. Setelah semuanya kembali tenang, Michael bilang dia tidak ingat apa-apa. Dia tidak ingat saat mengamuk dan menyerang Mary. Meski Mary dan seluruh jemaat memaafkan perilaku Michael, sejak hari itu tingkah laku Michael semakin aneh dan tidak menentu. Suatu hari saat menghadiri sebuah pertemuan di Barnsley, Michael bertemu dengan Peter Vincent, seorang pastor di gereja Katolik St. Thomas. Michael bercerita pada pastor tentang kondisinya yang tidak menentu setelah kejadian dengan Mary Robinson. Pastor Peter lalu mendoakannya. Anehnya, setiba di rumah, Michael meminta Christine membuang semua salib dan buku-buku yang berhubungan dengan agama. Beberapa hari berlalu, kondisi Michael memburuk sehingga dia menghubungi Pastor Peter Vincent. Michael mengatakan dia merasakan setan sudah bersemayam di tubuhnya. Setelah memeriksa kondisi Michael, Pastor Peter merasakan ada kekuatan yang tidak kelihatan menguasai Michael. Pastor memutuskan perlu dilakukan eksorsis atau pengusiran setan pada Michael. Persiapan pun segera dilakukan. Pastor Peter meminta Sally, istrinya, dan 2 pendeta Metodis, yaitu pendeta Raymond Smith dan pendeta Donald James, untuk membantu selama proses eksorsis berlangsung.
Selain itu, Margaret, istri pendeta Raymond, juga ikut membantu karena dia punya pengalaman mengusir setan. Menurut mereka, kondisi Michael disebabkan Mary Robinson yang memiliki hubungan dengan beberapa kelompok pemuja setan. Mary telah menjadikan Michael sebagai tumbal dan mengundang setan merasuki pria itu. Pada 5 Oktober 1974, eksorsis dilakukan di sebuah ruangan di Gereja Katolik St. Thomas di Barnsley. Michael Taylor datang ditemani istrinya, Christine. Pastor Peter Vincent sebagai pemimpin eksorsis meminta Michael tidur di atas sofa panjang. Saat ritual dimulai, Michael meronta-ronta dengan kekuatan yang luar biasa sehingga dia harus dipegangi oleh orang-orang yang hadir. Michael meneriakkan sumpah serapah dan melakukan perlawanan fisik yang luar biasa. Pastor Peter Vincent menyorongkan salib ke mulut Michael dan memercikinya berkali-kali dengan air suci. Eksorsis dilakukan tengah malam hingga pukul 6 pagi keesokan hari. Setelah 7 jam non-stop melakukan eksorsis, pastor dan semua yang membantu kecapaian. Tapi mereka lega bisa mengusir 40 setan yang bersemayam di tubuh Michael. Masih tersisa 3 setan lagi di tubuh Michael yang sangat sulit diusir, tapi semuanya sudah kelelahan, tidak ada lagi kekuatan yang tersisa sehingga Pastor Peter memutuskan agar semua pulang untuk istirahat dan eksorsis akan dilanjutkan kemudian. Margaret, isi pendeta Raymond Smith yang ikut membantu proses eksorsis, merasa khawatir dan berkata ke para pendeta, "Kalau kita biarkan Michael pulang sekarang sebelum mengusir semua setan yang ada di tubuhnya, Michael akan membunuh anak dan istrinya." Tapi Pastor Peter kembali menegaskan tidak mungkin melanjutkan eksorsis karena sudah kelelahan sehingga semuanya pulang termasuk Michael dan Christine. Setiba di rumahnya, Pastor Peter mendapat laporan dari anaknya bahwa salib besi yang tergantung di dinding rumah mereka meleleh saat eksorsis berlangsung. Sementara itu, Michael dan Christine sampai di rumah. Mereka hanya berdua di rumah sebab kelima anak mereka sedang menginap di rumah nenek mereka. 1 jam setelah Michael dan Christine tiba di rumah, polisi Osset mendapat laporan warga yang mengatakan ada laki-laki berlarian telanjang di jalanan dengan tubuh berlumur cat merah. Polisi segera turun dan mengamankan pria itu yang ternyata adalah Michael Taylor. Cairan merah yang melumuri tubuhnya bukan cat, melainkan darah. Kepada polisi, berulang-ulang Michael berkata dengan suara mendesis, "It is the blood of Satan. It is the blood of Satan." Polisi memeriksa rumah Michael dan menemukan pemandangan sangat mengerikan yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Dinding rumah dipenuhi serpihan daging yang menempel, darah di mana-mana. Tubuh Christine, sang istri, tergeletak di lantai berlumur darah. Wajahnya rusak, lidahnya putus, sepasang matanya dicongkel dari rongga mata. Tak jauh dari tubuh Christine, anjing keluarga Taylor mati berlumuran darah dengan kaki-kaki terpisah dari tubuh. Polisi segera melakukan pencarian senjata yang dipakai untuk membunuh Christine dan anjingnya, tapi tidak ditemukan apa-apa. Polisi yakin Michael membunuh istrinya dan anjingnya tanpa bantuan alat apapun. Dengan tangan kosong dan kekuatan luar biasa, Michael telah mencabik-cabik istrinya dan anjing mereka. Michael ditahan polisi. Pada 25 Maret 1975, setelah mendengarkan kasus yang kompleks ini dan mendengar kesaksian orang-orang yang terlibat, pengadilan memutuskan bahwa pembunuhan yang dilakukan Michael Taylor adalah sebuah insiden yang tidak disengaja. Michael bebas dari dakwaan dan pengadilan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa, psikiater yang memeriksa Michael sebenarnya agak bingung. Michael waras dan tidak gila. Setelah 4 tahun berada di rumah sakit jiwa, Michael diperbolehkan pulang dan kembali tinggal di Osset. Tetapi kekuatan gelap kembali mengganggu Michael. Dia mencoba bunuh diri dengan melompat dari atas jembatan dan memotong nadinya, tapi semuanya gagal. Selama 30 tahun ke depan, tidak ada kabar tentang Michael Taylor.
Hingga di tahun 2005, dia kembali ditangkap karena perilaku tidak senonoh yang dilakukannya pada seorang wanita. Di sidang pengadilan, Michael mengaku bersalah atas serangan seksual yang dilakukannya pada seorang wanita. Di persidangan itu pula, Michael kembali mengalami kerasukan sehingga dia dikirim kembali ke rumah sakit jiwa. Itu adalah kabar terakhir yang didengar orang tentang Michael Taylor. Kasus kerasukan dan pengusiran setan Michael Taylor ini tercatat sebagai salah satu kasus eksorsis mengerikan dengan akibat yang sama mengerikannya dengan terbunuhnya istri dan anjing Michael dengan kondisi tercabik-cabik. Sekian dulu ceritaku guys, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Sampai jumpa di cerita lain.